Oke guys, welcome back to my channel, di channel Mio Musik. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah mikrofon ya teman-teman. Jadi mikrofon ini sudah lumayan canggih banget. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang si mikrofon ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Mio Musik teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk si mikrofon Rode namanya ya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk mikrofon Rode ini di sini dia memiliki sebuah lonjongan seperti ini ya. Di sini untuk bagian mikrofonnya, kemudian untuk bagian belakang sini dia ada untuk bagian baterai, juga tombol on off-nya di bagian sini, dan juga ada di sini untuk penyangga ketika nanti digunakan di tripod maupun di kamera DSLR-nya teman-teman ya. Nah, di sini Di sini untuk yang pertama di sini dia ada Rode seperti ini. Ini bisa dicopot teman-teman. Nah, jadi ini adalah dia sponsor teman-teman. Dimana ini sangat berfungsi untuk kita gunakan sebagai peredam gitu ya. Jadi di sini gunanya peredam itu adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara video kita teman-teman. Misalnya ketika kita merekam di luar ruangan dan ada angin, nah biasanya kalau ada angin itu yang masuk ke suara video kita, biasanya dia berbunyi kresek-kresek gitu teman-teman. Nah, jadi dengan kita menggunakan sebuah alat atau spons ini ya, atau sebagai peredam, dia bakalan memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak lagi masuk ke suara video kita teman-teman. Jadi sudah sangat aman banget menggunakan ini. Dan di sini dia juga memiliki fungsi untuk peredam itu ya. Dan di sini dia memiliki tulisan Rode, di mana ini bisa banget kita lihat dengan detail seperti ini. Ini ada catnya gitu ya. Nah, jadi di sini dia bertuliskan Rode, dan ini catnya ini tahan lama teman-teman tentunya. Dan tidak hanya di depan sini, di sini juga terdapat ada untuk bagian belakangnya ada kedua tulisan seperti ini ya. Dan di sini juga terdapat kerlip seperti ini. Nah, jadi di sini ada untuk kerlipnya di bagian hitam sini. Dan dia memiliki ketebalan hingga 2 sentian ya, kurang lebih 2 senti di bagian sini teman-teman. Jadi seperti itu, dan ukurannya juga lumayan besar, segenggaman tangan saya. Oke, dan selanjutnya saya taruh dulu untuk ini. Dan ini adalah untuk mikrofonnya teman-teman. Nah, jadi di sini dia memiliki mikrofon yang lumayan panjang di bagian ujungnya sini. Nah, di sini dia terdapat lubang-lubang seperti ini, dimana ini sangat berfungsi banget untuk penangkapan suara audio kita lebih jelas ya, atau suara kita lebih jelas dan juga jernih. Kemudian di bagian sini terdapat untuk jaring kawatnya seperti ini. Untuk jaring kawat ini dia digunakan juga untuk melakukan penangkapan suara yang bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian di sini juga dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Dan ditambah lagi dengan si peredam ini, maka suara audio kita juga bakalan terdengar lebih sangat bagus banget dan bulat banget ya, pure suara kita teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada kabel melingkarnya teman-teman. Nah, jadi di sini kabel melingkarnya itu dia bisa dipanjangkan tentunya. Tetapi karena kita menggunakan jarak antar si mikrofon Rode dan juga kameranya sangat dekat, jadi tidak perlu kita untuk memanjangkannya. Dengan cara nyolokin ini aja udah bisa ya. Ini dibekali juga dengan jack berukuran 3,5 mm. Nah, jadi dengan jack seperti ini, tidak hanya di kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan di handphone kita untuk melakukan perekaman suara dengan kualitas suara yang bagus ya tentunya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dia terdapat untuk bagian
warna merah gini, ini sebagai penyangga gitu ya teman ya, dimana nanti kita bisa memasang ini di bagian tripod ataupun di kamera DSLR kita di bagian atasnya seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa eratkan ya, atau kita masukkan di bagian sininya. Nanti di sini ada scrollnya gini. Nah dimana ini bisa banget kita putar seperti ini untuk mengencangkan atau peletakan si ininya ke kamera DSLR kita agar bisa dia diam seperti ini di atas kamera DSLR-nya. Nah kemudian di bagian sini, di bagian atas ini adalah untuk tempat baterainya teman-teman. Jadi di sini untuk baterainya itu dia memiliki bentuk kotak seperti ini ya, atau baterai 9 volt. Nah, jadi baterai ini bukan baterai jam dinding pada umumnya, dan ini bisa banget kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya, dan harganya itu 30-an ribu ya kalau nggak salah. Dan kita tutup lagi saja, nah, seperti itu. Ketika sudah tertutup, maka ini sudah tidak mungkin lagi bisa lolos ya untuk baterainya. Nah kemudian di sini juga terdapat untuk bagian tombol on off-nya di bagian sini. Jadi untuk tombol on off ini bisa banget kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan si mikrofon Rode-nya ini ya. Oke, tadi salah pasang. Nah di sini bisa kita naikkan ke atas seperti ini. Nah di sini karena baterainya sudah tidak berfungsi gitu ya, jadi sangat disayangkan banget tidak bisa melihat cahayanya. Biasanya dia berwarna merah di bagian sini teman. Nah, seperti itu ya. Kalau warna merah artinya baterainya sudah tidak bisa digunakan, apalagi tidak berwarna seperti ini ya. Ini sudah harus diganti seharusnya teman ya. Dan dia ketika warna hijau atau fit 100% dia bakalan berwarna hijau gitu teman. Maka itu sudah sangat baru banget. Kemudian di sini juga ada Rode VideoMic untuk tipenya ya. Dan cara penggunaannya itu adalah ketika kita ingin merekam si audionya ya, kita harus ingat colokin ininya terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika sudah dicolokin, maka kita harus saya hidupkan di bagian ininya, di powernya ini ya, sampai dia ada cahaya di bagian lampunya ini. Bisa lihat ya, di sini biasanya dia bercahaya hijau ataupun merah. Nah seperti itu. Kemudian untuk dia memiliki spesifikasi frekuensi responnya itu adalah 40 Hz sampai 20.000 Hz teman. Kemudian di sini high pass filternya itu adalah 80 Hz, 12 dB octave selectable. Kemudian ada dynamic range-nya yaitu tipikal 114 dB, dan juga di sini signal to noise ratio-nya itu adalah 74 dB teman-teman ya. Kemudian maksimum inputnya itu adalah sound level 134 dB. Dan di sini juga untuk power requirement-nya adalah 9 volt baterai. Kemudian output impedance-nya itu adalah 200 teman-teman ya. Dan juga di sini untuk bagian output konektornya adalah 1/8 dan juga 3,5 mm stereo mini plug male. Kemudian ada pad min 10 dan juga min 20 dB teman-teman. Dan di sini untuk dimensionnya itu adalah H kali L, kemudian 2,5 mm kali 4,02 kali 8,84. Kemudian untuk weight-nya itu adalah 6,21 Oz teman-teman. Nah jadi untuk harga dari satu mikrofon Rode ini adalah di 1.400.000-an, dan dengan harga seperti itu tentunya kalian mendapatkan barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk si mikrofon Rode namanya ya.
Oke teman-teman, jadi di sini untuk mikrofon Rode ini di sini dia memiliki sebuah lonjongan seperti ini ya. Di sini untuk bagian mikrofonnya. Kemudian untuk bagian belakang sini dia ada untuk bagian baterai, juga tombol on off-nya di bagian sini, dan juga ada di sini untuk penyangga ketika nanti digunakan di tripod maupun di kamera DSLR-nya, teman ya. Nah, di sini Di sini untuk yang pertama di sini dia ada Rode seperti ini. Ini bisa dicopot, teman-teman. Nah, jadi ini adalah dia sponsor, teman. Dimana ini sangat berfungsi untuk kita gunakan sebagai peredam gitu ya. Jadi di sini gunanya peredam itu adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara video kita, teman. Misalnya ketika kita merekam di luar ruangan dan ada angin, nah biasanya kalau ada angin itu yang masuk ke suara video kita, biasanya dia berbunyi kresek-kresek gitu, teman. Nah, jadi dengan kita menggunakan sebuah alat atau spons ini ya, atau sebagai peredam, dia bakalan memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak lagi masuk ke suara video kita, teman-teman. Jadi sudah sangat aman banget menggunakan ini. Dan di sini dia juga memiliki fungsi untuk peredam itu ya. Dan di sini dia memiliki tulisan Rode, di mana ini bisa banget kita lihat dengan detail seperti ini. Ini ada catnya gitu ya. Nah, jadi di sini dia bertuliskan Rode, dan ini catnya ini tahan lama, teman, tentunya. Dan tidak hanya di depan sini, di sini juga terdapat ada untuk bagian belakangnya ada kedua tulisan seperti ini ya. Dan di sini juga terdapat kerlip seperti ini. Nah, jadi di sini ada untuk kerlipnya di bagian hitam sini. Dan dia memiliki ketebalan hingga 2 cm ya, kurang lebih 2 cm di bagian sini, teman. Jadi seperti itu, dan ukurannya juga lumayan besar, segenggaman tangan saya. Oke, dan selanjutnya saya taruh dulu untuk ini. Dan ini adalah untuk mikrofonnya, teman. Nah, jadi di sini dia memiliki mikrofon yang lumayan panjang di bagian ujungnya sini. Nah, di sini dia terdapat lubang-lubang seperti ini, dimana ini sangat berfungsi banget untuk penangkapan suara audio kita lebih jelas ya, atau suara kita lebih jelas dan juga jernih. Kemudian di bagian sini terdapat untuk jaring kawatnya seperti ini. Untuk jaring kawat ini dia digunakan juga untuk melakukan penangkapan suara yang bagus gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian di sini juga dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Dan ditambah lagi dengan si peredam ini, maka suara audio kita juga bakalan terdengar lebih sangat bagus banget dan bulat banget ya, pure suara kita, teman ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada kabel melingkarnya, teman. Nah, jadi di sini kabel melingkarnya itu dia bisa dipanjangkan tentunya. Tetapi karena kita menggunakan jarak antar si mikrofon Rode dan juga kameranya sangat dekat, jadi tidak perlu kita untuk memanjangkannya. Dengan cara nyolokin ini aja udah bisa ya. Ini dibekali juga dengan jack berukuran 3,5 mm. Nah, jadi dengan jack seperti ini, tidak hanya di kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan di handphone kita untuk melakukan perekaman suara dengan kualitas suara yang bagus ya, tentunya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dia terdapat untuk bagian warna merah gini. Ini sebagai penyangga gitu ya, teman-teman ya. Dimana nanti kita bisa memasang ini di bagian tripod ataupun di kamera DSLR kita di bagian atasnya. Seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa eratkan ya, atau kita masukkan di bagian sininya. Nanti di sini ada scrollnya gini. Nah, dimana ini bisa banget kita putar seperti ini untuk mengancangkan atau peletakan si ininya ke kamera DSLR kita agar
bisa dia diam seperti ini di atas kamera DSLR-nya. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian atas ini adalah untuk tempat baterainya, teman-teman. Jadi di sini untuk baterainya itu dia memiliki bentuk kotak seperti ini ya, atau baterai 9 volt. Nah, jadi baterai ini bukan baterai jam dinding pada umumnya. Dan ini bisa banget kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya. Dan harganya itu 30-an ribu ya kalau nggak salah. Dan kita tutup lagi saja. Nah, seperti itu. Ketika sudah tertutup, maka ini sudah tidak mungkin lagi bisa lolos ya untuk baterainya. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian tombol on off-nya di bagian sini. Jadi untuk tombol on off ini bisa banget kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan si mikrofon Rode-nya ini ya. Oke, tadi salah pasang. Nah, di sini bisa kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, di sini karena baterainya sudah tidak berfungsi gitu ya. Jadi sangat disayangkan banget tidak bisa melihat cahayanya. Biasanya dia berwarna merah di bagian sini, teman. Nah, seperti itu ya. Kalau warna merah artinya baterainya sudah tidak bisa digunakan, apalagi tidak berwarna seperti ini ya. Ini sudah harus diganti seharusnya, teman ya. Dan dia ketika warna hijau atau fit 100% dia bahkan berwarna hijau gitu, teman. Maka itu sudah sangat baru banget. Kemudian di sini juga ada Rode VideoMic untuk tipenya ya. Dan cara penggunaannya itu adalah ketika kita ingin merekam si audionya, ya kita harus ingat colokin ininya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ketika sudah dicolokin, maka kita harus saya hidupkan di bagian ininya, di powernya ini ya, sampai dia ada cahaya di bagian lampunya ini. Bisa lihat ya, di sini biasanya dia bercahaya hijau ataupun merah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dia memiliki spesifikasi frekuensi responnya itu adalah 40 Hz sampai 20.000 Hz, teman. Kemudian di sini high pass filternya itu adalah 80 Hz, 12 dB octave selectable. Kemudian ada dynamic range-nya yaitu tipikal 114 dB, dan juga di sini signal to noise ratio-nya itu adalah 74 dB, namanya. Kemudian maksimum inputnya itu adalah sound level 134 dB. Dan di sini juga untuk power requirement-nya itu adalah 9 volt baterai. Kemudian output impedance-nya itu adalah 200, teman-teman ya. Dan juga di sini untuk bagian output konektornya adalah 1/8 dan juga 3,5 mm stereo mini plug male. Kemudian ada pad min 10 dan juga min 20 dB, teman-teman. Dan di sini untuk dimensionnya itu adalah H kali L, kemudian 2,5 mm kali 4,02 kali 8,84. Kemudian untuk weight-nya itu adalah 6,21 Oz, teman-teman. Nah, jadi untuk harga dari satu mikrofon Rode ini adalah 1.400.000-an. Dan dengan harga seperti itu tentunya kalian mendapatkan barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk si mikrofon Rode namanya ya. Oke, teman-teman, jadi di sini untuk mikrofon Rode ini di sini dia memiliki sebuah lonjongan seperti ini ya. Di sini untuk bagian mikrofonnya. Kemudian untuk bagian belakang sini dia ada untuk bagian baterai, juga tombol on off-nya di bagian sini, dan juga ada di sini untuk penyangga ketika nanti digunakan di tripod maupun di kamera DSLR-nya, teman-teman ya. Nah, di sini
Di sini untuk yang pertama di sini dia ada rode seperti ini. Ini bisa dicopot teman-teman. Nah, jadi ini adalah dia spons ya teman-teman. Dimana ini sangat berfungsi untuk kita gunakan sebagai peredam gitu ya. Jadi di sini gunanya peredam itu adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara video kita teman-teman. Misalnya ketika kita merekam di luar ruangan dan ada angin, nah biasanya kalau ada angin itu yang masuk ke suara video kita biasanya dia berbunyi kresek-kresek gitu teman-teman. Nah, jadi dengan kita menggunakan sebuah alat atau spons ini ya, atau sebagai peredam, dia bakalan memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak lagi masuk ke suara video kita teman-teman. Jadi sudah sangat aman banget menggunakan ini. Dan di sini dia juga memiliki fungsi untuk peredam itu ya. Dan di sini dia memiliki tulisan rode, nah dimana ini bisa banget kita lihat dengan detail seperti ini. Ini ada catnya gitu ya. Nah, jadi di sini dia bertuliskan rode dan ini catnya ini tahan lama tentunya. Dan tidak hanya di depan sini, di sini juga terdapat ada untuk bagian belakangnya ada kedua tulisan seperti ini ya. Dan di sini juga terdapat kerlip seperti ini. Nah, jadi di sini ada untuk kerlipnya di bagian hitam sini, dan dia memiliki ketebalan hingga 2 sentian ya, kurang lebih 2 senti di bagian sini teman. Nah, jadi seperti itu, dan ukurannya juga lumayan besar, segenggaman tangan saya. Oke, dan selanjutnya saya taruh dulu untuk ini, dan ini adalah untuk mikrofonnya teman. Nah, jadi di sini dia memiliki mikrofon yang lumayan panjang di bagian ujungnya sini. Nah, di sini dia terdapat lubang-lubang seperti ini, dimana ini sangat berfungsi banget untuk penangkapan suara audio kita lebih jelas ya, atau suara kita lebih jelas dan juga jernih. Kemudian di bagian sini terdapat untuk jaring kawatnya seperti ini. Untuk jaring kawat ini dia digunakan juga untuk melakukan penangkapan suara yang bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian di sini juga dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Dan ditambah lagi dengan si peredam ini, maka suara audio kita juga bakalan terdengar lebih sangat bagus banget dan bulat banget ya, pure suara kita teman ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada kabel melingkarnya teman. Nah, jadi di sini kabel melingkarnya itu dia bisa dipanjangkan tentunya, tetapi karena kita menggunakan jarak antar si mikrofon rode dan juga kameranya sangat dekat, jadi tidak perlu kita untuk memanjangkannya. Dengan cara nyolokin ini aja udah bisa ya. Ini dibekali juga dengan jack berukuran 3,5 mm. Nah, jadi dengan jack seperti ini, tidak hanya di kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan di handphone kita untuk melakukan perekaman suara dengan kualitas suara yang bagus ya tentunya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dia terdapat untuk bagian warna merah gini. Ini sebagai penyangga gitu ya teman-teman ya, dimana nanti kita bisa memasang ini di bagian tripod ataupun di kamera DSLR kita di bagian atasnya seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa eratkan ya, atau kita masukkan di bagian sininya. Nanti di sini ada scrollnya gini, nah dimana ini bisa banget kita putar seperti ini untuk mengencangkan atau peletakan si ininya ke kamera DSLR kita agar bisa dia diam seperti ini di atas kamera DSLR-nya. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian atas ini adalah untuk tempat baterainya teman-teman. Jadi di sini untuk baterainya itu dia memiliki bentuk kotak seperti ini ya, atau baterai 9 volt. Nah, jadi baterai ini bukan baterai jam dinding pada umumnya.
Dan ini bisa banget kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya. Dan harganya itu 30-an ribu ya kalau nggak salah. Dan kita tutup lagi saja. Nah, seperti itu. Ketika sudah tertutup, maka ini sudah tidak mungkin lagi bisa lolos ya untuk baterainya. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian tombol on off-nya di bagian sini. Jadi untuk tombol on off ini bisa banget kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan si mikrofon Rode-nya ini ya. Oke, tadi salah pasang. Nah, di sini bisa kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, di sini karena baterainya sudah tidak berfungsi gitu ya. Jadi sangat disayangkan banget tidak bisa melihat cahayanya. Biasanya dia berwarna merah di bagian sini, teman. Nah, seperti itu ya. Kalau warna merah artinya baterainya sudah tidak bisa digunakan, apalagi tidak berwarna seperti ini ya. Ini sudah harus diganti seharusnya, teman ya. Dan dia ketika warna hijau atau fit 100% dia bahkan berwarna hijau gitu, teman. Maka itu sudah sangat baru banget. Kemudian di sini juga ada Rode VideoMic untuk tipenya ya. Dan cara penggunaannya itu adalah ketika kita ingin merekam si audionya, ya kita harus ingat colokin ininya terlebih dahulu, teman. Nah, ketika sudah dicolokin, maka kita harus saya hidupkan di bagian ininya, di powernya ini ya, sampai dia ada cahaya di bagian lampunya ini. Bisa kalian lihat ya, di sini biasanya dia bercahaya hijau ataupun merah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dia memiliki spesifikasi frekuensi responnya itu adalah 40 Hz sampai 20.000 Hz, teman. Kemudian di sini high pass filternya itu adalah 80 Hz, 12 dB octave selectable. Kemudian ada dynamic range-nya yaitu tipikal 114 dB. Dan juga di sini signal to noise ratio-nya itu adalah 74 dB, namanya. Kemudian maksimum inputnya itu adalah sound level 134 dB. Dan di sini juga untuk power requirement-nya adalah 9 volt baterai. Kemudian output impedance-nya itu adalah 200, namanya. Dan juga di sini untuk bagian output konektornya adalah 1/8 dan juga 3,5 mm stereo mini plug male. Kemudian ada fade min 10 dan juga min 20 dB, teman. Dan di sini untuk dimensionnya itu adalah H kali L, kemudian 2,5 mm kali 4,02 kali 8,84. Kemudian untuk weight-nya itu adalah 6,21 Oz, teman-teman. Nah, jadi untuk harga dari satu mikrofon Rode ini adalah 1.400.000-an. Dan dengan harga seperti itu tentunya kalian mendapatkan barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk si mikrofon Rode namanya ya. Oke, teman-teman, jadi di sini untuk mikrofon Rode ini di sini dia memiliki sebuah lonjongan seperti ini ya. Di sini untuk bagian mikrofonnya. Kemudian untuk bagian belakang sini dia ada untuk bagian baterai, juga tombol on off-nya di bagian sini, dan juga ada di sini untuk penyangga ketika nanti digunakan di tripod maupun di kamera DSLR-nya, teman ya. Nah, di sini di sini untuk yang pertama di sini dia ada Rode seperti ini. Ini bisa dicopot, teman. Nah, jadi ini adalah dia sponsor, teman. Dimana ini sangat berfungsi untuk kita gunakan sebagai peredam gitu ya. Jadi di sini gunanya peredam itu adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara video kita, teman. Misalnya ketika kita merekam di luar ruangan dan ada angin,
Nah biasanya kalau ada angin itu yang masuk ke suara video kita, biasanya dia berbunyi kresek-kresek gitu teman-teman. Nah jadi dengan kita menggunakan sebuah alat atau spons ini ya, atau sebagai peredam, dia bakalan memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak lagi masuk ke suara video kita teman-teman. Jadi sudah sangat aman banget menggunakan ini. Dan di sini dia juga memiliki fungsi untuk peredam itu ya. Dan di sini dia memiliki tulisan Rode, nah dimana ini bisa banget kita lihat dengan detail seperti ini. Ini ada catnya gitu ya. Nah jadi di sini dia bertuliskan Rode, dan ini catnya ini tahan lama teman-teman tentunya. Dan tidak hanya di depan sini, di sini juga terdapat ada untuk bagian belakangnya ada kedua tulisan seperti ini ya. Dan di sini juga terdapat kerlip seperti ini. Nah jadi di sini ada untuk kerlipnya di bagian hitam sini, dan dia memiliki ketebalan hingga 2 sentian ya, kurang lebih 2 cm di bagian sini teman-teman. Jadi seperti itu, dan ukurannya juga lumayan besar, segenggaman tangan saya. Oke, dan selanjutnya saya taruh dulu untuk ini, dan ini adalah untuk mikrofonnya teman-teman. Nah jadi di sini dia memiliki mikrofon yang lumayan panjang di bagian ujungnya sini. Nah di sini dia terdapat lubang-lubang seperti ini, dimana ini sangat berfungsi banget untuk penangkapan suara audio kita lebih jelas ya, atau suara kita lebih jelas dan juga jernih. Kemudian di bagian sini terdapat untuk jaring kawatnya seperti ini. Untuk jaring kawat ini dia digunakan juga untuk melakukan penangkapan suara yang bagus gitu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Dan kemudian di sini juga dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Dan ditambah lagi dengan si peredam ini, maka suara audio kita juga bakalan terdengar lebih sangat bagus banget dan bulat banget ya, pure suara kita teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada kabel melingkarnya teman. Nah jadi di sini kabel melingkarnya itu dia bisa dipanjangkan tentunya, tetapi karena kita menggunakan jarak antar si mikrofon Rode dan juga kameranya sangat dekat, jadi tidak perlu kita untuk memanjangkannya. Dengan cara nyolokin ini aja udah bisa ya. Ini dibekali juga dengan jack berukuran 3,5 mm. Nah jadi dengan jack seperti ini, tidak hanya di kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan di handphone kita untuk melakukan perekaman suara dengan kualitas suara yang bagus ya tentunya teman-teman ya. Seperti itu. Nah kemudian di sini juga dia terdapat untuk bagian warna merah gini, ini sebagai penyangga gitu ya teman-teman ya, dimana nanti kita bisa memasang ini di bagian tripod ataupun di kamera DSLR kita di bagian atasnya seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa eratkan ya, atau kita masukkan di bagian sininya. Nanti di sini ada scrollnya gini, nah dimana ini bisa banget kita putar seperti ini untuk mengancangkan atau peletakan si ininya ke kamera DSLR kita agar bisa dia diam seperti ini di atas kamera DSLR-nya. Nah kemudian di bagian sini, di bagian atas ini adalah untuk tempat baterainya teman-teman. Jadi di sini untuk baterainya itu dia memiliki bentuk kotak seperti ini ya, atau baterai 9 volt. Nah jadi baterai ini bukan baterai jam dinding pada umumnya, dan ini bisa banget kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya, dan harganya itu 30-an ribu ya kalau nggak salah. Dan kita tutup lagi saja, nah seperti itu. Ketika sudah tertutup, maka ini sudah tidak mungkin lagi bisa lolos ya untuk baterainya. Nah kemudian di sini juga terdapat untuk bagian tombol on off-nya di bagian sini. Jadi untuk tombol on off ini bisa banget kita gunakan
untuk menghidupkan atau mematikan si mikrofon Rode-nya ini ya. Oke, tadi salah pasang. Nah, di sini bisa kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, di sini karena baterainya sudah tidak berfungsi gitu ya, jadi sangat disayangkan banget tidak bisa melihat cahayanya. Biasanya dia berwarna merah di bagian sini teman. Nah, seperti itu ya. Kalau warna merah artinya baterainya sudah tidak bisa digunakan, apalagi tidak berwarna seperti ini ya. Ini sudah harus diganti seharusnya teman ya. Dan dia ketika warna hijau atau fit 100% dia bakalan berwarna hijau gitu teman. Maka itu sudah sangat baru banget. Kemudian di sini juga ada Rode VideoMic untuk tipenya ya. Dan cara penggunaannya itu adalah ketika kita ingin merekam si audionya ya, kita harus ingat colokin ininya terlebih dahulu teman. Nah, ketika sudah dicolokin maka kita harus saya hidupkan di bagian ininya, di powernya ini ya, sampai dia ada cahaya di bagian lampunya ini. Saya lihat ya, di sini biasanya dia bercahaya hijau ataupun merah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dia memiliki spesifikasi frekuensi responnya itu adalah 40 Hz sampai 20.000 Hz teman. Kemudian di sini high pass filternya itu adalah 80 Hz, 12 dB octave selectable. Kemudian ada dynamic range-nya yaitu tipikal 114 dB, dan juga di sini signal to noise ratio-nya itu adalah 74 dB namanya. Kemudian maksimum inputnya itu adalah sound level 134 dB. Dan di sini juga untuk power requirement-nya adalah 9 volt baterai. Kemudian output impedance-nya itu adalah 200 namanya. Dan juga di sini untuk bagian output konektornya adalah 1/8 dan juga 3,5 mm stereo mini plug male. Kemudian ada pad min 10 dan juga min 20 dB teman. Dan di sini untuk dimensionnya itu adalah H kali L, kemudian 2,5 mm kali 4,02 kali 8,84. Kemudian untuk weight-nya itu adalah 6,21 Oz teman-teman. Nah, jadi untuk harga dari satu mikrofon Rode ini adalah di 1.400.000-an, dan dengan harga seperti itu tentunya kalian mendapatkan barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk si mikrofon Rode namanya ya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk mikrofon Rode ini di sini dia memiliki sebuah lonjongan seperti ini ya. Di sini untuk bagian mikrofonnya. Kemudian untuk bagian belakang sini dia ada untuk bagian baterai, juga tombol on off-nya di bagian sini, dan juga ada di sini untuk penyangga ketika nanti digunakan di tripod maupun di kamera DSLR-nya teman ya. Nah, di sini di sini untuk yang pertama di sini dia ada Rode seperti ini. Ini bisa dicopot teman-teman. Nah, jadi ini adalah dia sponsor teman, dimana ini sangat berfungsi untuk kita gunakan sebagai peredam gitu ya. Jadi di sini gunanya peredam itu adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara video kita teman-teman. Misalnya ketika kita merekam di luar ruangan dan ada angin, nah biasanya kalau ada angin itu yang masuk ke suara video kita biasanya dia berbunyi kresek-kresek gitu teman-teman. Nah, jadi dengan kita menggunakan sebuah alat atau spons ini ya, atau sebagai peredam, dia bakalan memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak lagi masuk ke suara video kita teman-teman. Jadi sudah sangat aman banget menggunakan ini. Dan di sini dia juga memiliki fungsi untuk peredam itu ya. Dan di sini dia memiliki tulisan Rode
Nah, dimana ini bisa banget kita lihat dengan detail seperti ini. Ini ada catnya gitu ya. Nah, jadi di sini dia bertuliskan Rode, dan ini catnya ini tahan lama tentunya. Dan tidak hanya di depan sini, di sini juga terdapat ada untuk bagian belakangnya ada kedua tulisan seperti ini ya. Dan di sini juga terdapat kerlip seperti ini. Nah, jadi di sini ada untuk kerlipnya di bagian hitam sini, dan dia memiliki ketebalan hingga 2 sentian ya, kurang lebih 2 senti di bagian sini teman. Jadi seperti itu, dan ukurannya juga lumayan besar, segenggaman tangan saya. Oke, dan selanjutnya saya taruh dulu untuk ini, dan ini adalah untuk mikrofonnya teman. Nah, jadi di sini dia memiliki mikrofon yang lumayan panjang di bagian ujungnya sini. Nah, di sini dia terdapat lubang-lubang seperti ini, dimana ini sangat berfungsi banget untuk penangkapan suara audio kita lebih jelas ya, atau suara kita lebih jelas dan juga jernih. Kemudian di bagian sini terdapat untuk jaring kawatnya seperti ini. Untuk jaring kawat ini dia digunakan juga untuk melakukan penangkapan suara yang bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian di sini juga dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Dan ditambah lagi dengan si peredam ini, maka suara audio kita juga bakalan terdengar lebih sangat bagus banget dan bulat banget ya, pure suara kita teman ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada kabel melingkarnya teman. Nah, jadi di sini kabel melingkarnya itu dia bisa dipanjangkan tentunya, tetapi karena kita menggunakan jarak antar si mikrofon Rode dan juga kameranya sangat dekat, jadi tidak perlu kita untuk memanjangkannya. Dengan cara nyolokin ini aja udah bisa ya. Ini dibekali juga dengan jack berukuran 3,5 mm. Nah, jadi dengan jack seperti ini, tidak hanya di kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan di handphone kita untuk melakukan perekaman suara dengan kualitas suara yang bagus ya tentunya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dia terdapat untuk bagian warna merah gini, ini sebagai penyangga gitu ya teman ya, dimana nanti kita bisa memasang ini di bagian tripod ataupun di kamera DSLR kita di bagian atasnya seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa eratkan ya, atau kita masukkan di bagian sininya. Nanti di sini ada scrollnya gini, nah dimana ini bisa banget kita putar seperti ini untuk mengancangkan atau peletakan si ininya ke kamera DSLR kita agar bisa dia diam seperti ini di atas kamera DSLR-nya. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian atas ini adalah untuk tempat baterainya teman-teman. Jadi di sini untuk baterainya itu dia memiliki bentuk kotak seperti ini ya, atau baterai 9 volt. Nah, jadi baterai ini bukan baterai jam dinding pada umumnya, dan ini bisa banget kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya, dan harganya itu 30-an ribu ya kalau nggak salah. Dan kita tutup lagi saja, nah, seperti itu. Ketika sudah tertutup, maka ini sudah tidak mungkin lagi bisa lolos ya untuk baterainya. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian tombol on off-nya di bagian sini. Jadi untuk tombol on off ini bisa banget kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan si mikrofon Rode-nya ini ya. Oke, tadi salah pasang. Nah, di sini bisa kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, di sini karena baterainya sudah tidak berfungsi gitu ya, jadi sangat disayangkan banget tidak bisa melihat cahayanya. Biasanya dia berwarna merah di bagian sini teman. Nah, seperti itu ya.
Kalau warna merah artinya baterainya sudah tidak bisa digunakan, apalagi tidak berwarna seperti ini ya. Ini sudah harus diganti seharusnya teman-teman ya. Dan dia ketika warna hijau atau fit 100% dia bakalan berwarna hijau gitu teman. Maka itu sudah sangat baru banget. Kemudian di sini juga ada Rode VideoMax untuk tipenya ya. Dan cara penggunaannya itu adalah ketika kita ingin merekam si audionya ya, kita harus ingat colokin ininya terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika sudah dicolokin maka kita harus saya hidupkan di bagian ininya, di powernya ini ya, sampai dia ada cahaya di bagian lampunya ini. Bisa kalian lihat ya, di sini biasanya dia bercahaya hijau ataupun merah. Nah seperti itu. Kemudian untuk dia memiliki spesifikasi frekuensi responnya itu adalah 40 Hz sampai 20.000 Hz teman. Kemudian di sini high pass filternya itu adalah 80 Hz, 12 dB octave selectable. Kemudian ada dynamic range-nya yaitu tipikal 114 dB, dan juga di sini signal to noise ratio-nya itu adalah 74 dB namanya. Kemudian maksimum inputnya itu adalah sound level 134 dB. Dan di sini juga untuk power requirement-nya adalah 9 volt baterai. Kemudian output impedance-nya itu adalah 200 teman-teman ya. Dan juga di sini untuk bagian output konektornya adalah 1/8 dan juga 3,5 mm stereo mini plug male. Kemudian ada pad min 10 dan juga min 20 dB teman-teman. Dan di sini untuk dimensionnya itu adalah H kali L, kemudian 2,5 mm kali 4,02 kali 8,84. Kemudian untuk weight-nya itu adalah 6,21 Oz teman-teman. Nah jadi untuk harga dari satu mikrofon Rode ini adalah di 1.400.000-an, dan dengan harga seperti itu tentunya kalian mendapatkan barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk si mikrofon Rode namanya ya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk mikrofon Rode ini di sini dia memiliki sebuah lonjongan seperti ini ya. Di sini untuk bagian mikrofonnya, kemudian untuk bagian belakang sini dia ada untuk bagian untuk baterai, juga tombol on off-nya di bagian sini, dan juga ada di sini untuk penyangga ketika nanti digunakan di tripod maupun di kamera DSLR-nya teman-teman ya. Nah, di sini di sini untuk yang pertama di sini dia ada Rode seperti ini. Ini bisa dicopot teman-teman. Nah, jadi ini adalah dia sponsor teman, dimana ini sangat berfungsi untuk kita gunakan sebagai peredam gitu ya. Jadi di sini gunanya peredam itu adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara video kita teman-teman. Misalnya ketika kita merekam di luar ruangan dan ada angin, nah biasanya kalau ada angin itu yang masuk ke suara video kita, biasanya dia berbunyi kresek-kresek gitu teman-teman. Nah jadi dengan kita menggunakan sebuah alat atau spons ini ya, atau sebagai peredam, dia bakalan memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak lagi masuk ke suara video kita teman-teman. Jadi sudah sangat aman banget menggunakan ini. Dan di sini dia juga memiliki fungsi untuk peredam itu ya. Dan di sini dia memiliki tulisan Rode, di mana ini bisa banget kita lihat dengan detail seperti ini. Ini ada catnya gitu ya. Nah jadi di sini dia bertuliskan Rode, dan ini catnya ini tahan lama teman-teman tentunya. Dan tidak hanya di depan sini, di sini juga terdapat ada untuk bagian belakangnya ada kedua tulisan seperti ini ya. Dan di sini juga terdapat kerlip seperti ini. Nah jadi di sini ada untuk
kerlipnya di bagian hitam sini, dan dia memiliki ketebalan hingga 2 sentian ya, kurang lebih 2 senti di bagian sini teman. Jadi seperti itu, dan ukurannya juga lumayan besar, segenggaman tangan saya. Oke, dan selanjutnya saya taruh dulu untuk ini, dan ini adalah untuk mikrofonnya teman. Nah, jadi di sini dia memiliki mikrofon yang lumayan panjang di bagian ujungnya sini. Nah, di sini dia terdapat lubang-lubang seperti ini, dimana ini sangat berfungsi banget untuk penangkapan suara audio kita lebih jelas ya, atau suara kita lebih jelas dan juga jernih. Kemudian di bagian sini terdapat untuk jaring kawatnya seperti ini. Untuk jaring kawat ini dia digunakan juga untuk melakukan penangkapan suara yang bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian di sini juga dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Dan ditambah lagi dengan si peredam ini, maka suara audio kita juga bakalan terdengar lebih sangat bagus banget dan bulat banget ya, pure suara kita teman ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada kabel melingkarnya teman. Nah, jadi di sini kabel melingkarnya itu dia bisa dipanjangkan tentunya, tetapi karena kita menggunakan jarak antar si mikrofon Rode dan juga kameranya sangat dekat, jadi tidak perlu kita untuk memanjangkannya. Dengan cara nyolokin ini aja udah bisa ya. Ini dibekali juga dengan jack berukuran 3,5 mm. Nah, jadi dengan jack seperti ini, tidak hanya di kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan di handphone kita untuk melakukan perekaman suara dengan kualitas suara yang bagus ya tentunya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dia terdapat untuk bagian warna merah gini, ini sebagai penyangga gitu ya teman-teman ya, dimana nanti kita bisa memasang ini di bagian tripod ataupun di kamera DSLR kita di bagian atasnya seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa eratkan ya, atau kita masukkan di bagian sininya. Nanti di sini ada scrollnya gini, nah dimana ini bisa banget kita putar seperti ini untuk mengancangkan atau peletakan si ininya ke kamera DSLR kita agar bisa dia diam seperti ini di atas kamera DSLR-nya. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian atas ini adalah untuk tempat baterainya teman-teman. Jadi di sini untuk baterainya itu dia memiliki bentuk kotak seperti ini ya, atau baterai 9 volt. Nah, jadi baterai ini bukan baterai jam dinding pada umumnya, dan ini bisa banget kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya, dan harganya itu 30-an ribu ya kalau nggak salah. Dan kita tutup lagi saja. Nah, seperti itu. Ketika sudah tertutup, maka ini sudah tidak mungkin lagi bisa lolos ya untuk baterainya. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian tombol on off-nya di bagian sini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk si mikrofon Rode namanya ya. Oke, teman-teman, jadi di sini untuk mikrofon Rode ini di sini dia memiliki sebuah lonjongan seperti ini ya. Di sini untuk bagian mikrofonnya. Kemudian untuk bagian belakang sini dia ada untuk bagian baterai, juga tombol on off-nya di bagian sini, dan juga ada di sini untuk penyangga ketika nanti digunakan di tripod maupun di kamera DSLR-nya teman ya. Nah, di sini di sini untuk yang pertama di sini dia ada Rode seperti ini bisa dicopot teman-teman. Nah, jadi ini adalah dia sponsor teman, dimana ini sangat berfungsi untuk kita gunakan sebagai peredam gitu ya. Jadi di sini gunanya peredam itu adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara video kita teman. Misalnya ketika kita merekam di luar ruangan dan ada angin,
Nah biasanya kalau ada angin itu yang masuk ke suara video kita, biasanya dia berbunyi kresek-kresek gitu teman-teman. Nah jadi dengan kita menggunakan sebuah alat atau spons ini ya, atau sebagai peredam, dia bakalan memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak lagi masuk ke suara video kita teman-teman. Jadi sudah sangat aman banget menggunakan ini. Dan di sini dia juga memiliki fungsi untuk peredam itu ya. Dan di sini dia memiliki tulisan Rode, di mana ini bisa banget kita lihat dengan detail seperti ini. Ini ada catnya gitu ya. Nah jadi di sini dia bertuliskan Rode, dan ini catnya ini tahan lama tentunya. Dan tidak hanya di depan sini, di sini juga terdapat ada untuk bagian belakangnya ada kedua tulisan seperti ini ya. Dan di sini juga terdapat kerlip seperti ini. Nah jadi di sini ada untuk kerlipnya di bagian hitam sini, dan dia memiliki ketebalan hingga 2 sentian ya, kurang lebih 2 cm di bagian sini teman. Jadi seperti itu, dan ukurannya juga lumayan besar, segenggaman tangan saya. Oke, dan selanjutnya saya taruh dulu untuk ini, dan ini adalah untuk mikrofonnya teman. Nah jadi di sini dia memiliki mikrofon yang lumayan panjang di bagian ujungnya sini. Nah di sini dia terdapat lubang-lubang seperti ini, dimana ini sangat berfungsi banget untuk penangkapan suara audio kita lebih jelas ya, atau suara kita lebih jelas dan juga jernih. Kemudian di bagian sini terdapat untuk jaring kawatnya seperti ini. Untuk jaring kawat ini dia digunakan juga untuk melakukan penangkapan suara yang bagus gitu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Dan kemudian di sini juga dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Dan ditambah lagi dengan si peredam ini, maka suara audio kita juga bakalan terdengar lebih sangat bagus banget dan bulat banget ya, pure suara kita teman ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada kabel melingkarnya teman. Nah jadi di sini kabel melingkarnya itu dia bisa dipanjangkan tentunya, tetapi karena kita menggunakan jarak antar si mikrofon Rode dan juga kameranya sangat dekat, jadi tidak perlu kita untuk memanjangkannya. Dengan cara nyolokin ini aja udah bisa ya. Ini dibekali juga dengan jack berukuran 3,5 mm. Nah jadi dengan jack seperti ini, tidak hanya di kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan di handphone kita untuk melakukan perekaman suara dengan kualitas suara yang bagus ya tentunya teman-teman ya. Seperti itu. Nah kemudian di sini juga dia terdapat untuk bagian warna merah gini, ini sebagai penyangga gitu ya teman ya, dimana nanti kita bisa memasang ini di bagian tripod ataupun di kamera DSLR kita di bagian atasnya seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa eratkan ya, atau kita masukkan di bagian sininya. Nanti di sini ada scrollnya gini. Nah dimana ini bisa banget kita putar seperti ini untuk mengancangkan atau peletakan si ininya ke kamera DSLR kita agar bisa dia diam seperti ini di atas kamera DSLR-nya. Nah kemudian di bagian sini, di bagian atas ini adalah untuk tempat baterainya teman-teman. Jadi di sini untuk baterainya itu dia memiliki bentuk kotak seperti ini ya, atau baterai 9 volt. Nah jadi baterai ini bukan baterai jam dinding pada umumnya, dan ini bisa banget kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya, dan harganya itu 30-an ribu ya kalau nggak salah. Dan kita tutup lagi saja seperti itu. Ketika sudah tertutup, maka ini sudah tidak mungkin lagi bisa lolos ya untuk baterainya. Nah kemudian di sini juga terdapat untuk bagian tombol on off-nya di bagian sini. Jadi untuk tombol on off ini bisa banget kita gunakan
untuk menghidupkan atau mematikan si mikrofon Rode-nya ini ya. Oke, tadi salah pasang. Nah, di sini bisa kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, di sini karena baterainya sudah tidak berfungsi gitu ya. Jadi sangat disayangkan banget tidak bisa melihat cahayanya. Biasanya dia berwarna merah di bagian sini, teman. Nah, seperti itu ya. Kalau warna merah artinya baterainya sudah tidak bisa digunakan, apalagi tidak berwarna seperti ini ya. Ini sudah harus diganti seharusnya, teman ya. Dan dia ketika warna hijau atau fit 100% dia bahkan berwarna hijau gitu, teman. Maka itu sudah sangat baru banget. Kemudian di sini juga ada Rode VideoMic untuk tipenya ya. Dan cara penggunaannya itu adalah ketika kita ingin merekam si audionya, ya kita harus ingat colokin ininya terlebih dahulu, teman. Nah, ketika sudah dicolokin, maka kita harus saya hidupkan di bagian ininya, di powernya ini ya, sampai dia ada cahaya di bagian lampunya ini. Bisa lihat ya, di sini biasanya dia bercahaya hijau ataupun merah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dia memiliki spesifikasi frekuensi responnya itu adalah 40 Hz sampai 20.000 Hz, teman. Kemudian di sini high pass filternya itu adalah 80 Hz, 12 dB octave selectable. Kemudian ada dynamic range-nya yaitu tipikal 114 dB, dan juga di sini signal to noise ratio-nya itu adalah 74 dB, namanya. Kemudian maksimum inputnya itu adalah sound level 134 dB. Dan di sini juga untuk power requirement-nya adalah 9 volt baterai. Kemudian output impedance-nya itu adalah 200, teman-teman ya. Dan juga di sini untuk bagian output konektornya adalah 1/8 dan juga 3,5 mm stereo mini plug male. Kemudian ada pad min 10 dan juga min 20 dB, teman. Dan di sini untuk dimensionnya itu adalah H kali L, kemudian 2,5 mm kali 4,02 kali 8,84. Kemudian untuk weight-nya itu adalah 6,21 Oz, teman-teman. Nah, jadi untuk harga dari satu mikrofon Rode ini adalah di 1.400.000-an, dan dengan harga seperti itu tentunya kalian mendapatkan barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini, teman-teman ya. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang si mikrofon Rode-nya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Mio Musik. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Jadi seperti itu saja.